Podcast, pangkat dong. Pangkat, podcast singkat. Adik, kamu itu gak sih suka kayak drama-drama gitu? Atau pernah gak sih pas SMA ikut drama gitu? Enggak. Oh gak pernah? Karena enggak. Kalau drama musikal pernah sekali, tapi kalau aku secara sendiri itu masih belum dapat kenapa sih orang itu suka drama musikal gitu. Kalau kamu emang pernah ikut? Nah, ini kebetulan nih. Aku suka banget sama, gak suka sih. Sebenarnya memang waktu itu karena kepaksa, yaitu drama musikal. Nah, drama musikal itu waktu memang sekolahku mewajibin aja. Oh, si sekolahmu wajibin. Berarti kamu ikut drama musikal satu sekolah? Iya, jadi waktu itu tuh sistemnya kayak gini. Memang sekolahku tuh terkenal dengan drama musikal. Salah satu sekolah di Jakarta, di Menteng. Itu memang sekolahku namanya Santa Teresia. Itu terkenalnya dengan drama musikal. Tiap tahunnya kayak tahun ini drama musikal, tahun depan tuh pensi, tahun ini drama musikal. Kalau sekolah-sekolah itu kan biasa kan tiap tahun tuh pensi. Kalau kita tuh ada drama musikal, ada pensi juga gitu. Oh, berarti di sekolahmu itu pentas seni itu enggak setiap tahun? Enggak tiap tahun. Ganti-ganti sama drama musikal? Drama musikal, tapi memang malah pentas seni kita tuh malah kurang terkenal gitu. Waktu itu kayak ngundangnya aja band-band yang kurang terkenal aja gitu, bukan kayak mungkin sempat yang terkenal contohnya Raisa tuh pernah, tapi pas Raisa baru awal terkenal sih itu. Terus kayak siapa namanya Tahito ya siapalah itu namanya, aku lupa namanya. Nah tapi kita tuh lebih terkenalnya dengan drama musikal memang sekolah kami itu. Jadi kamu bilang satu sekolah ikut drama musikal, berarti bener-bener satu sekolah semuanya ikut berperan di situ? Iya, bener-bener murid-muridnya. Jadi kan memang kami kan agak beda kan sama, namanya juga swasta, agak beda dengan negeri. Kalau negeri kan memang satu angkatan bisa 300, 400. Kalau kita kan satu angkatan cuma 120-an. Okay. Nah, jadi kayak total 300-an tuh. Jadi semuanya tuh memang semua nggak berperan. Kalau di Dramus itu kan ada beberapa komponennya. Nah, kebanyakan tuh dari kami dijadikan dancernya. Oh, I see. Berarti memang bukan kayak buka oprek buat ikut drama musikal tahun ini, tapi memang benar-benar semuanya itu ikut gitu. Iya, ikut. Tapi mungkin memang yang nggak serius nggak diikut sertakan. Contohnya memang misal kita latihan tuh tiap Jumat. Ada 8 kali latihan sebelum, biasanya seingatku 8 atau 10 ya. Pokoknya 2 bulan lah latihan. Jatuhnya pokoknya 2 bulan itu ada berapa minggu kita sesuaiin sama minggunya. Dia ikutnya kurang dari setengah langsung didepak pasti. Oh. Tapi harus ada alasan tertentu. Kalau soalnya itu juga dimasukin ibaratnya buat ngangkat nilai seni kalau nggak salah sih. Kalau dibilangnya sih gitu. Drama musikal yang kamu ikut itu kira-kira berapa lama durasinya? Untuk dramanya sendiri kalau nggak salah 2 jam. 2 jam ya. Jadi kayak nonton film aja, nonton ya film ada story-nya gitu. Oh, alah, sih 2 jam dengan waktu latihan 2 bulan ya. Iya, 2 bulan, betul. Aku kan drama musikal tuh baru sekali ya di sekolahku, dan itu memang cuma buat tugas bahasa Indonesia. Iya. Jadi aku kayak pengen nanya kamu, kira-kira komponen-komponennya tuh apa aja sih drama musikal itu, ada apa-apa aja? Oh iya, yang tadi kayak aku mention ya, kan ada penarinya. Nah, kalau aku sendiri aku bukan pemeran ya. Aku memang waktu itu jadi 2 tahun tuh 2 kali ikut, dua-duanya tuh cuma dancer doang. Memang kebanyakan tuh yang dijadikan dancer, yang nggak bisa nari pun dijadiin dancer juga. Oh. Nah, jadi pasti pemeran utama dia harus dia yang berdialog dan dance. Terus ada dancer yang tadi aku bilang salah satunya aku, dan itu hampir semua anak-anak jadi dancer. Terus yang lain tuh pastinya ada pemeran-pemeran tambahan juga. Itu juga ikut dance tapi ikut ada dialog, tapi nggak sebanyak dialog utama. Terus ada narator, terus ada scriptwriter, ada lagi pastinya drama musikal karena sambil dance ada 2 pelatih. Satu pelatih vokal untuk pemeran utama. Jadi kami nggak semuanya nyanyi, pemeran utama dan beberapa orang doang nyanyi. Dan satu lagi itu pelatih dance pastinya, koreografer. Dan koreografer tuh biasa lebih banyak, soalnya kan kita kan ber-300 sabrek-abrek ikut kan.
Jadi pasti pelatihnya butuh banyak gitu. Oh iya. Berarti bukan cuma benar-benar pelatih vokal cuma satu gitu. Iya. Memang banyak ya. Banyak, betul. Oh. Nah, berarti kalau dari banyak itu kan ada yang cuma butuh sedikit, ada yang butuh banyak. Kira-kira kebanyakan dilariin kemana? Ke dancer? Dancer pasti. Dancer, ya. Nah, jadi fun fact-nya gini sih. Sebenarnya jatuhnya kalau orang lihat kan orang kan dance kan biasa kalau dance gitu drama musik kan nggak mungkin sampai 20-30 orang kan. Biasa Ya. paling 10 orang maksimal nari-nari sambil nyanyi kan. Iya. Kalau ini kan kami rame-rame kan. Jadi Ya. drama musikalnya itu ya pasti seperti drama musikal biasa, ada scene habis dialog terus nyanyi sambil ngedance kan sesuai dengan scene-nya. Misalnya perangnya sambil ngedance gitu. Oh iya. Nah, sebenarnya kita jatuhnya tuh dance-nya kayak flash mob sih, rame-rame Oh. banget. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi ya pelatihnya banyak karena sesuai konsepnya masing-masing banyaknya justru sih. Ya itu yang buat unik juga. Jadi misalnya kalau aku waktu itu prajurit kan, Iya. perang kan. Nah, jadi aku ikut yang perang itu koreografernya berbeda gitu. Kalau waktu itu ada temanku yang ikut bagian cinta. Waktu itu kayak pemeran utamanya lagi jatuh cinta, terus ada scene mereka jatuh cinta terus ngedance sambil nyanyi sambil nari kan. Konsepnya percintaan itu koreografernya juga berbeda kayak gitu. Nah, tadi karena kamu bilang flash mob, ini aku jadi penasaran. Kan kalau drama musikal itu kan ada dialog, nyanyi, dance, dialog, nyanyi, dance. Nah, kira-kira tiap dance itu yang ikut berapa orang yang ngedance? Itu Estimasi itu ya aja, estimasi kasar. yang aku bilang tadi 30 sampai 50. Nah, tapi uniknya biasanya yang bagus-bagus kebanyakan dimasukin ke cinta sih, percintaan gitu. Oh iya. Itu sekitar itu dikit biasanya karena itu memang di seleksinya yang bagus-bagus di 20 orangan lah. Nah, biasanya kalau scene perang itu orang-orang nggak bisa nari. Jadi itu Oh. rame banget, itu bisa sampai 50 orang waktu itu. Tinggal gimana Iya. biar perang ya. Iya, jadi Iya. cuma kayak baris, narinya paling cuma kayak jalan kayak gitu biasa. Iya. Iya, atau kayak cuma pura-pura tonjok-tonjokan gitu kan, kayak gitu. Jadi soalnya itu mereka biasanya nggak bisa nari sih. Salah satunya aku nggak bisa nari, jadi aku dimasukin ke situ waktu itu lucunya. Sih. Tadi kamu juga bilang kan ada pelatih vokal karena juga ada nyanyi kan Iya. ya. Nah, aku jadi penasaran, aktor-aktor itu dialog dan nyanyi itu mereka itu langsung dengan mic atau dengan apa atau direkam dulu baru tertinggal di play. Nah, sebenarnya awalnya memang mungkin konsepnya itu pengen dibuat double ya. Jadi mereka nyanyi, tapi mereka ada rekamannya. Tapi nggak tahu kenapa di ujung itu 2 kali aku ikut, dua-duanya itu pemeran utama itu rekaman dulu. Jadi mereka benar-benar lip sync. Bahkan pas itu aja, pas melakukan dialognya lip sync juga. Oh. Karena mungkin takut soalnya kan pemeran utama kan full dance dan ini kan pasti yang mereka hafalkan pertama pasti dance kan, takutnya dialognya lupa jadi mereka cuma lip sync. Benar-benar kalau dialog dan nyanyi itu mereka lip sync gitu. Iya, masuk akal sih soalnya nggak kebayang gitu kalau misalnya aktornya harus dance sama nyanyi barengan, itu kan pasti ngos-ngosan banget ya. Terus bayangin kan 2 jam. Misal pemeran utama kan pasti screen time tinggi kan, setengah jam sampai 1 jam kan. Bayangin mereka setengah jam harus ngafalin dialognya, ngafalin lagunya, ngafalin dance-nya. Kan capek kan. Jadi pasti mereka tuh didorong buat ngafalin lebih ke dance-nya, sisanya itu rekaman aja. Makanya kayak gitu. Iya, paham. Terus aku juga penasaran mengenai sound design-nya. Jadi kalian itu bikin suara-suara buat lagu-lagunya itu memang kalian comot dari yang udah pernah ada atau mungkin orang-orang jago yang membuat lagu-lagu baru khusus buat drama musikal itu? Nah, itu kami kebetulan memang karena itu projectnya juga mungkin biasanya 2 bulan kan, nggak lama-lama banget. Jadi kami memang ngambil dari orang, aransemen orang. Jadi bahkan kadang tuh pastinya kami izin biar nggak kena hak cipta. Soalnya kan itu kan kita kan drama musikal ini kan ngambil duit juga kan, beli kita tampilin di suatu auditorium terus kita tiketing kan. Oh, oke. Nah, pastinya kalau nyomot lagu orang bayar kan, ada hak cipta lah. Nah, jadi kita tuh pastinya izin dulu terus pakai lagu orang, misalnya bayar ya komisi-komisian, terus ya juga
biasanya tuh antara kita yang main musik sendiri, tapi enggak sih, jarang yang main musik sendiri, paling cuma 1-2 lagu. Sisanya itu jadi kita benar-benar abisin suaranya, kita cut suaranya, kita ganti dengan suara pemerannya. Oh. Jadi pemeran yang nyanyi, udah gitu doang. Tapi musiknya benar-benar musik dari mereka. Contohnya misal kayak apa ya, lagu Petra Siombing kan terkenal apa ya? Atau bukan, nggak usah Petra Siombing deh. Kalau nggak salah waktu itu tuh pernah pakai Panah Asmara. Jadi suaranya Afgan di cut, udah kita yang nyanyi. Tapi musiknya bener musik dari lagunya Panah Asmara. Oh iya, jadi bahasa itunya Panah Asmara dijadiin backing track ya? Iya Jadiin benar. minus one, baru nanti tinggal dimasukin suara aktornya. Iya, suaranya ini aktornya gitu. Dan karena ini drama musikal, berarti aktornya itu bukan cuma yang bisa peran, berarti benar-benar disaring yang punya basic nyanyi juga dong? Iya betul, makanya. Nah makanya teman-temanku yang bisa nyanyi, kebanyakan yang bisa nyanyi sama bisa dance sih. Oh iya. Biasanya kalau yang bisa dance doang, nyanyinya agak kurang, ya di auto-tune lah biasa. Oh, iya. Gitu. Aku jadi kepikiran nih. Jadi kan di lip sync ya. Terus kan terbuka buat umum nih, mungkin orang-orang nggak tahu. Siapa tahu pernah nggak tuh kayak si A jago banget tuh ngedance, tapi secara tuh suara dia kurang. Tapi ada si B yang suaranya bagus banget tapi ngedance kurang. Terus pakai suara B ngedub buat si A. Pernah nggak kayak gitu? Sering banget buat nyanyi, buat lagu sih terutama sih. Jadi lagu yang nyanyi biasa kalau memang udah hancur banget si yang jago ngedance ini buat nyanyi, akhirnya yang jago nyanyi lah yang disuruh rekaman gitu. Tapi dialognya pakai yang aktor tadi. Iya, dialognya tetap suaranya aktor tadi gitu. Jadi tiba-tiba suaranya jomplang aja. Oh ini suaranya agak beda gitu, sering gitu sih. Tapi jomplang banget ya, tiba-tiba suaranya waduh kok kayak gini gitu. Sebenarnya untungnya suara itu kan kebetulan teman-temanku kan, sahabat-sahabatku yang ikut. Ya aku sedih sekali sih. Aku sendiri yang jadi orang-orang yang tidak bisa ngedance ataupun ya bernyanyi juga minim gitu kan. Jadi mereka ya kebetulan suaranya mirip, jadi nggak jomplang-jomplang banget. Oh iya, jadi ya masih bisa lah ya. Paling kok wah suaranya beda sama suara dialognya, keren Iya, orang. makanya. Iya. Terus tadi kamu bilang terbuka ke eksternal, berarti kalian tuh benar-benar jual tiket? Iya benar-benar jual tiket, tapi memang fokusnya dulu kan ke orang tua kan. Pasti kan orang tua support, siapa sih yang nggak bangga anaknya meskipun cuma jadi penari doang ya bangga lah. Apalagi tampilnya tuh yang aku bilang tadi kan di auditorium. Nah auditorium tuh, nah itu yang menurutku ya bukan sombong ya, tapi aku bangga aja sama sekolahku, yaitu waktu itu Taman Ismail Marzuki. Itu kan benar-benar auditorium yang buat penampilan-penampilan yang luar biasa kan. Iya benar. Benar-benar Taman Ismail Marzuki itu kan emang sebenarnya jatuhnya sebenarnya bisa kelas internasional kan, buat opera di situ juga bisa dan lain-lain. Makanya difokuskan ke orang umum karena memang di auditorium yang besar. Oh, berarti ini drama musikal ini merupakan permintaan dari sekolah setiap 2 tahun atau dari OSIS atau bagaimana sih? Aku penasaran. Sebenarnya memang udah jadi budaya sekolah sih waktu itu sih. Jadi dan juga kayak kita tahu pasti orang tua mendanai, mensponsori, jadi ya dibuatlah kayak gitu terus. Dan OSISnya pasti misalnya OSIS ada ide buat pensi, kalau memang itu tahunnya drama musikal, mau nggak mau ide OSISnya harus di-terminate, harus dihapuskan untuk disimpan untuk ke tahun berikutnya, kepengurusan berikutnya gitu. Memang udah budaya dari turun ya. Iya. Memang unik sih. Aku melihat itu budaya mungkin tadi apa sih namanya itu drama musikal ya. Jarang banget kita temui di Indonesia karena memang orang-orang tuh masih rada kurang lah kalau drama musikal. Menurutku sendiri ya. Masih kurang pemaparannya. Paling apa sinetron biasa kan. Iya. Jadi aku cukup kaget waktu kamu dengar kamu udah kayak gini, dan harapanku ke depannya mungkin lebih terkenal lagi, lebih orang lain tahu gitu. Iya, betul banget. Soalnya juga drama musikal ini banyak ya. Mungkin aku sekalian ngobrol ke kalian para penonton. Fun fact, drama musikal ini nggak mungkin ada yang punya bayangan yang sama kayak aku. Drama musikal itu cuma bisa opera, nyanyi cuma kayak gitu doang kan. Aku dulu mikirnya gitu, aku juga kaget, sekolah kita ada drama musikal kayak gitu, emang ada yang bisa opera? Ternyata tuh drama musikal
ya kayak Disney aja, lagunya lagu pop sambil nari kayak gitu kan. Nah juga nggak cuma pop gitu doang, jadi bisa juga melestarikan budaya kita. Waktu itu aku di tahun kedua aku lebih bangga sih. Dulu aku kan nggak bisa dance, jadinya aku di bagian perang kan, yang bisa dibilang jelek banget lah, musiknya juga musik biasa banget. Nah di tahun kedua itu aku angklung, kan melestarikan budaya juga kan. Jadi di awal tuh kita benar-benar main angklung. Nah itu juga kita tuh nggak lip sync angklungnya, hebatnya itu. Di tahun kedua itu benar-benar main, terus barulah kita taruh angklungnya, kita beneran dance sambil nyanyi.